Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet, yang mulia pengiran-pengiran, yang dimuliakan pihin-pihin, yang mulia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita ni akan mendengarkan majlis ilmu yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Samad Batubara, penceramah dari negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz, kita semua mendapat barakah dan manfaat daripadanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan untuk tidak membuang masa, sekarang saya serahkan ceramah ini kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Samad Batubara. Majlis dan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, yang berhormat menteri-menteri kabinet, selanjutnya alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak raja pergi ke hutan menangkap punai. Janganlah tuan terheran-heran karena saya pakai kopiah Brunei. Jadi orang Arab itu tidak punya tarikh, dia tiada tarikh. Kalau tahun itu ada hujan lebat, banjir, maka disebut Amul Faydan, tahun banjir. Kalau pada tahun itu datang tentera bergajah, maka dia sebut gajah fil, Amul Fil, tahun gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahun itu ada orang terkasih tersayang meninggal dunia, maka bahasa Arabnya sedih itu huzn, maka disebutlah tahun itu Amul Huzn, tahun sedih. Mengapa disebut tahun sedih? Karena pada tahun itu meninggal orang tersayang. Mereka tidak berani mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia adalah anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf anak Qusay, cucu cicit keturunan daripada Adnan, silsilahnya sampai kepada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Quraisy. Siapa yang berani mengganggu Muhammad berhadapan dengan Abu Talib. Abu Talib bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan, tinggi, mulia, tidak ada orang berani mengganggu. Tapi manakala Abu Talib dunia, dua ranting, batang, dahan, tempat berpegang, patah satu. Ternyata tak cukup hanya sampai di situ, patah pula satu lagi.
Itulah perempuan, buah hati belayan jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Pada saat senang dan menetes air mata, hari itu meninggallah Khadijah Al-Kubra, wanita salihah. Dari Khadijah Al-Kubra lah lahir anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tempat berpegang, kedua-duanya patah. Banyak betul mayat malam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Insya Allah patah satu boleh kita ganti yang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW patah tempat bergantung. Ada satu lagi harapan. Paman, pakcik meninggal, istri pun meninggal, pergilah ke kampung bernama Taif. Dan di kampung itu ada suku bernama Thaqif. Nama kampung Taif, nama suku Thaqif. Mudah-mudahanlah orang Taif ini mau menerima dakwah, menjadi pengobat hati, pelipur lara, penghilang duka. Sampai ke Taif bukan disambut dengan marhaban ya nural aini. Sampai ke Taif apa yang terjadi? Melempar batu dengan tulang onta, dengan kotoran, maaf cakap, sampai berdarahlah kaki Nabi. Begitu perlakuan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang datang ini bukan Nabi. Begitulah lembutnya hati orang Melayu. Tapi orang Arab Badui yang keras, mereka melempar Nabi. Larilah Nabi ke tepi bukit. Apa kata Nabi? Ilaika ashku da'fa quwwati, hanya kepada engkau saja aku mengadu kelemahan diriku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku betul-betul hina sekarang di hadapan manusia ini ya Allah. Seketika itu juga tompah kayunya basah kerana darah. Saat itu juga datang malakul jibal, malaikat, jibal bukit, malakul jibal, malaikat penjaga bukit. Hai Muhammad, tunjukkan mana bukit gunung paling besar, akan kucabut, kutimpakan ke Taif, rata orang Saqif itu dengan tanah. Tunjukkan mana dia. Andailah Abdul Somad yang jadi nabi waktu itu, pakcik baru meninggal, istri baru meninggal, hati sedang sedih, tapak kaki berdarah. Saat berdarah datang malaikat, hai Abdul Somad, tunjukkan mana bukit yang paling besar. Terus saya tunjuk, itu ada Everest Mountain. Cabut itu, timpakan ke mereka, mati mereka semua rata dengan tanah. Tapi Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang tidak akan mempersekutukan engkau dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah. Hari ini Taif 100% Muslim, tidak ada satupun kerana doa Nabi di saat sedang susah hati. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Banyak orang ketika sedang susah hati susah mahu memaafkan orang lain. Saya sebenarnya orangnya baik Ustaz, hati saya lapang. Kenapa awak marah? Saya sedang susah hati. Saya ini kalau sedang susah hati memang begini bawaan saya. Menyalahkan susah hati sehingga tak boleh membuka hati. Ini bukan ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan. Kalau ada orang yang memberi maaf pada saat senang hati, biasa. Kalau ada orang memberi maaf sedang badan selesa, aman, damai, biasa. Tapi ada orang boleh memberi maaf, istri baru meninggal, paman baru meneti dunia, meninggalkan alam semesta, kaki masih berdarah, dilempar caci maki, sumpah serapah,
tapi bisa memberikan maaf, itulah baru umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang berceramah itu pun setakat bercakap saja. Kalau datang masanya mengamuk juga. Saya bagi tazkirah subuh. Tazkirah kita subuh ini adalah hadis Nabi, la taghdab, jangan marah. Apapun yang terjadi, jangan marah. Kita mesti jaga diri, jangan marah. Lepas tazkirah, kami pun pergilah keluar kota yang lain. Di tengah jalan datang orang bawa motorsikal, mendidih darah saya. Saya gas lagi. Dia tak tahu saya Valentino Rossi. Saya potong, dia berhenti, saya pun turun. Di saat saya tidak marah, datang sahabat di sebelah bagi tahu, senyum. Ustaz, subuh tadi tajuk kita la taghdab, jangan marah. Artinya apa? Ketika kita lupa, ada sahabat yang mengingatkan, watawasau bis sabr, watawasau bil haq, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itulah gunanya berkawan. Malam ini Abdul Somad, Masya Allah, banyak betul berkawan-kawan, bersahabat-sahabat, kiri kanan togop-togop, bodyguard from Beijing. InsyaAllah, mohon maaf bila kami tadi dari bilik VVIP selama sampai ke tempat sembahyang ada kaki yang terpijak, ada tangan yang terjepit, ada kepala yang terlangkahi. Lebih baik minta maaf di sini daripada saya cari di padang mahsyar. Ke Brunei ini bukan senang-senang. Saya pertama kali datang kemari 2007. Baru datang lagi 2018. Nampaknya yang ketiga kali 2029. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam tempat yang paling baik, bersama orang yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu pun baliklah ke kota Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan jatuh, tertimpa tangga, jatuh ke bawah, tak ada lagi harapan. Disitulah baru terjadi suatu malam, furija saqfu baiti, terbuka atap rumahku. Terbuka atap rumah, summa nazala Jibril, turun Jibril alaihissalam, fafaraja sadri, dibelahnya dadaku, summa ja'a bitistin min zahab, dia membawa angkuk terbuat-buat dari emas, mamlu'atun bil hikmati wal iman, berisi dengan hikmah dan iman. Lalu dibelahnya dadaku, diambilnya jantungku, summa ghasalahu bima'i zamzam, dibasuhnya dengan air zamzam. Setelah dibasuh dengan air zamzam, lalu kemudian afraghahu, diambilnya mangkuk berisi hikmah dan iman, dituangkannya ke dalam dadaku, summa atbaqahu, lalu dijahitnya, dirapatkannya kembali. Itulah awal-awal peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena malam ini saya dijemput hadir untuk menyampaikan tazkirah Isra wal Mi'raj selama 60 menit. Tak boleh lebih. Kalau lebih, 60 menit, lepas dari itu kita buka soal jawab. Nah, apa hikmah daripada ini? Kalau kita dalam hidup ini ada ujian, kematian, kehilangan, kesusahan, jangan bersedih. Kenapa? Karena selepas daripada kejatuhan, Allah akan naikkan derajat kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuh, meninggal, kehilangan, kesedihan, berdarah, tapi kemudian diangkat Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidak hanya sampai ke situ, sampai ke atas. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dalam surat Al-Isra.
dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dalam surat An-Najm. Maka siapa yang tidak beriman kepada Isra dan Mi'raj, maka dapat dipastikan dia keluar daripada Islam. Karena tidak bisa, tidak boleh. Ayat tentang solat saya percaya, ayat tentang zakat saya percaya, ayat tentang puasa saya percaya, tapi ayat tentang Isra Mi'raj saya tak percaya. Tak boleh. Afatu'minuna bi ba'dil, tengah-tengah. Wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau ambil sebagian Al-Quran lalu engkau buang sebagian? Udkhulu fis silmi kaffah. Ambil dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya Quran tu memang saya ambil dari Al-Fatihah sama An-Nas. Memang 2 surah tu saja yang saya boleh ingat. Ambillah tengah-tengah juga sampai 30 juzuk. Nah, alhamdulillah di Brunei Darussalam tempat tahfiz Al-Quran, banyak penghafaz. Tadi saya solat zuhur berjumpa dengan orang yang dalam kepalanya dari surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas. Tuan Imam Al-Mukarram Al-Ustaz Suhaili, Masya Allah. Orang hafaz Quran tu bila dia pejam mata nampak ayat-ayat. Abdul Somad pejam gelap. Apa pun tak nampak. Beruntung bertuah, karena yang diterima Nabi SAW itu pula yang dia dapatkan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penghafaz Al-Quran. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Maka dibelahlah dada. Apa makna pelajaran yang boleh kita ambil? Sebelum solat, sebelum naik ke langit, sebelum berjumpa dengan yang maha kuasa, yang pertama kali inilah dia pensucian hati. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Tangan, darah, kuku, bulu, tulang, darah, daging. Ini zahir, nampak, sudah suci semua, sudah mandi, sudah berwuduk, sudah. Tapi ada yang di dalam ini namanya nafs, jiwa, kotor. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya dijadikan Allah 2 jalan. Fa'alhamaha fujur, jalan yang tak baik, Dengki, hasad, busuk hati, dendam kesunat, riya, sum'ah. Wa taqwaha, ridha, qanaah, tawakal, zikir, tawaduk, rendah hati. Ini kedua-dua ini ada. Abdul Somad pun hatinya sedang, oh, engkau lah yang paling hebat Abdul Somad, engkau lah yang paling hebat karena topimu paling besar, engkau paling hebat Abdul Somad karena sorbanmu ada cap. Sama kan sama ini? Abdul Somad, engkau sedang streaming FB, semua orang di Indonesia melihat. Di mana Ustaz sekarang? Di Brunei Darussalam. Wah, datang dia membuat engkau merasa. Maka Allah mengingatkan, ingatkan dirimu hai Abdul Somad bahwa engkau rendah, engkau diciptakan dari tanah, warna kulitmu warna tanah, engkau bernafas sekarang karena aku pinjamkan. Maka selepas salat tadi saya diingatkan, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali ditanamkan ke tangkai jantung. La ilaha illallah syarikalah, engkau tak ada kuasa apa-apa Abdul Somad, karena yang punya kuasa lahul mulku Allah. Engkau tak layak dipuji Abdul Somad, karena yang layak dipuji walahul hamdu Allah. Yuhyi, engkau hidup karena dia menghidupkan engkau. Wa yumit, sampai masanya kalau dia mau kau mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Mati. Tak ada siapa boleh memilih mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebenarnya untuk mengingatkan diri Abdul Somad supaya jangan angkuh, jangan sombong, bersihkan hati. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Siapa itu? Abdul Somad lah. Dia mulai dari masuk ke dalam jamaah duduk tempat biasa, Abdul Somad VVIP. Jamaah semuanya biasa, Abdul Somad luar biasa. Semua orang hendak bersalam dengan dia. Abdul Somad
jangan kau sangka orang yang ingin bersalam itu lalu engkau lebih mulia. Jangan-jangan mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau 500.000 tahun lamanya. Makanya kalau bersalaman dengan orang, doakan saya, barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Tuan-tuan yang belum sempat tersalamkan tadi, jangan berhenti mendoakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Nah, jangan selama ini mendoakan Ustaz Abdul Somad, tapi manakala sudah berjumpa tak boleh bersalaman lalu berhenti berdoa. Baik yang bersalaman, baik yang mengambil gambar ataupun tidak. Saya tahu puan-tuan malam ini datang mendengar kaji sudah selalu di www.youtube.com. Malam ini cuma nak pastikan Ustaz Somad ni ada tak di alam nyata. Ternyata dia sebenar ada. Alhamdulillah, boleh kita menyambung tali ukhuwah Islamiyah. Nah, bersihkan hati, jangan sampai ada kalla bal rana ala qulubihim. Rana, ada satu titik dalam hati mereka. Manakala sekali hasad datang satu titik, manakala datang dua kali datang satu titik, ketika itulah kita hilangkan dia. Hijab antara kita dengan Allah di mana? Ketika kita melakukan perbuatan, maka datanglah ulama yang mengajarkan membersihkan hati, disebut dengan ulama tasawuf. Tasawuf diambil dari kata sofa. Sofa artinya suci, bersih. Man sofa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hati karena Allah. Ini gelasnya kotor, maaf, misal gelas kotor, cawan kotor, bekas abu, bekas debu. Debu apa? Debu inilah malam tadi. Nonton bola sepak. Tengok. Nak pergi ke dapur takut. Takut apa? Bila ke dapur gol. Maka masuk debu. Datang esok pagi sahabat balik daripada umrah. Bagi satu botol air zam-zam. Kita tuangkan air zam-zam yang suci ke dalam cawan yang kotor. Boleh bermanfaat? Tidak, karena cawan kotor. Oleh sebab itu ulama tasawuf mengajarkan sofa, tasfiyatul qulub, sucikan dulu cawan, buangkan abu debu sampahnya, bersihkan, cium jangan sampai ada bau sabun. Setelah bersih barulah tuangkan. Menghilangkan penyakit kotor itu disebut dengan takhalli. Triple T, takhalli, keluarkan penyakit hasad, dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Takbur, sum'ah, riya. Setelah dia bersih, barulah dengan zikir, qanaah, ridha, tawakal, mengisi itu namanya tahalli. Tahalli kosong. Setelah kosong, tahalli, isi dengan yang baik. Setelah diisi, barulah tajalli. Tajalli bukan urusan kita. Mengambil batang buluh urusan kita. Mengambil kail pancing tali urusan kita. Setelah kita letakkan ke tepi sungai, ikan apa yang datang bukan urusan kita. Tahalli, takhalli, tahalli, itu urusan kita. Tapi masalah Allah akan memberi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati. Ustaz Abdul Somad ni bersih tak hati dia? Mana kita tahu? Sebab sampai saat ini Jepang belum membuat detektor. Itu di pintu airport kan ada. Buka ikat pinggang. Bunyi juga lagi, buka, lepas semua. Baru boleh lalu. Andailah masjid kita yang cantik, yang elok ini ada pintunya, pasang. Tapi dia bukan mencari logam, mencari hasad. Siapa yang hasad berbunyi dia. Abdul Somad masuk berbunyi hasad 80%. Malam ini tajuk kita adalah menjaga hati daripada hasad. Semua jamaah tersenyum. Tukang hasad nak cerita hasad. Maka Allah lindungi. Wa min syarri hasidin
idza hasad. Ya Allah, kita minta perlindungan. Itulah mengapa sebelum tidur malam baca 11 ayat. Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasilun nas alladzi yuwaswisu nas minal jinnati wan nas. Dihembuskan ke tapak tangan, kan diusapkan sapu ke muka kepala, menghilangkan dendam kesumat, menjaga diri daripada hasad, menjaga diri daripada orang dengki, penyakit ain. Balikkan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah hati bersih, bagaimana membersihkan hati yang suci? Nabi Muhammad SAW datang, malaikat Jibril mencucinya. Kita ini bagaimana ya Ustaz? Kita ini bagaimana Tuan Guru? Kita sentiasa muhasabah. Hasibu anfusakum, muhasabah diri kamu qabla an tuhasabu. Hai Abdul Somad, bila engkau hasad, amal engkau hilang. Iyyakum wal hasada, jangan sampai kau hasad pada orang yang dapat nikmat banyak. Fa innal hasada, kerana penyakit hasad, yakulul hasanat, memakan amal engkau, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu bertimbun tinggi kering, datang api tersulut, dalam 5 menit berubah menjadi arang berubah menjadi abu dihembus angin, hilang, tak bermakna. Begitulah amal engkau, ceramah engkau hilang Abdul Somad, tahajud engkau hilang Abdul Somad, zikir engkau hilang kalau kau hasad. Abdul Somad belum bersih dari penyakit hasad, dia hanya baru berusaha membersihkan diri dari hasad. Muhasabah sebelum tidur malam. Zaman dulu orang sebelum tidur malam senang muhasabah. Zaman sekarang mau muhasabah WhatsApp tak putus-putus. Macam mana mau muhasabah? Matikan, kita pun muhasabah. Setelah itu barulah berzikir. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu membersihkan hati seperti karat-karat yang dibersihkan daripada besi. Kalau kita ambil besi dalam tanah, nampak dia berkarat, masukkan ke dalam api, pukulkan, maka begitulah zikir membersihkan. Maka kuat-kuat berzikir. Oh, zikir mana boleh kuat-kuat? Ini ayatnya jelas, ayat Quran. Walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tak boleh. Jadi itu ayat jangan dipotong. Ayat sebelumnya kan ada. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Setelah ayat itu barulah masuk ayat tadi. Walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah berzikir dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Apa makna dua ayat ini? Kalau ada qari baca Quran, jangan berzikir kuat-kuat. Ada qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la ilaha. Tak boleh. Zikirlah dalam hati saja. Berzikir Pakai hitung tangan. Kalau tak sanggup pakai tangan, pakai tasbih. Pakai tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz beli di mana? Tadi jamaah ngasih. La ilaha illallah. Tapi pelan-pelan. Tengok ada orang bertasbih cepat. Sekali petik 5. Apa ni? La ilaha illallah. La. Mulut menyebut, hati mengingat, akal memikir. Apa yang dipikirkan pikiran, itulah yang diingat oleh hati, itulah yang diucapkan mulut. Maka ketika dia tidak bersesuaian, balikkan balik. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau mulut menyebut la ilaha illallah, hati mengingat nasi biryani, namanya zikir. zikir biryani.
Maka mesti connecting dijaga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang lain itu rusak. Kalau segumpal itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Itulah dia jantung. Jantung berhenti, berhentilah mata, berhentilah telinga, berhentilah kaki. Kalau setengah dia berhenti, itulah maaf stroke. Ini kiasan. Apa maknanya? Jangan sampai hati mati, setelah dia bersih, hidupkan dia dengan zikir. Zikir Tuhan apa? Guru saya mengajarkan zikir Allah, Allah. Baik. Allah, 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 Allah. Katanya tak boleh zikir Allah, Allah. La taqumus sa'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi selama di dunia masih ada orang berkata Allah, Allah. Hadisnya sahih. Qul Allah, panggillah Allah, awidur Rahman, atau panggil Rahman, ayyamma tad'u, yang manapun kau panggil, walillahil asmaul husna. Kau panggil ya Rahman boleh, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Saya rasa ya Rahim lah, ya Rahim, ya Rahim. Ya Somad, ya Somad, ya Somad. Itu nama Ustaz tuh, itu nama Allah. Ini bukan Somad, ini Abdus Somad. Saya ini hambanya. Jangan sampai kita ini jadi hamba dunia. Jangan sampai menjadi hamba dinar, hamba dirham. Hambakanlah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama yang paling elok adalah hamba yang menghambakan diri pada Allah. Nama paling baik Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdus Somad. Nah, jadi nanti kalau ada orang panggil, yang betul itu adalah Ustaz Abdus Somad, Dus Somad. Nah, menghambakan diri pada Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Aku sebut nama Allah. Kalau sudah aku sebut nama Allah, tiada satu pun yang dapat memudaratkan fil ardi, di bumi maupun di langit. Makanya kalau ada anak kecil dibawa gendong dekat saya, Ustaz tolong doakan anak ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak ada yang dapat memudaratkan anak ini insyaallah. Alhamdulillah di Brunei Darussalam, bila kita naik kereta, baru beberapa jauh sudah nampak tulisan Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Semua orang yang naik kereta, yang dia sudah mulai lupa, everything I do, Subhanallah. Nah, tak lama lagi dia sudah mulai lupa. Alhamdulillah. Itulah gunanya tulisan itu, supaya kita tidak pernah lupa. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah. Wal ladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah. Kamasalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang makan. Siapa itu orang hidup? Orang minum. Siapa itu orang hidup? Orang berjalan. Betul. Tapi orang hidup adalah orang yang zikirnya tak putus. Itulah mengapa zikir tak boleh putus. Jadi kalau ada, saya Ustaz kalau berzikir pakai tasbih, bagus. Sebab sekarang ni banyak kereta bertasbih. Dia sangkut di kaca depan. 3 kali pergi umrah, 3 tasbih tersangkut. Cabutlah kereta, 2 untuk engkau, 1 aku. Inilah yang akan menolong. Apa yang paling selalu kita sebut, itulah yang akan datang waktu mati. Maka selalu kita minta Allah makhtim ajalana, akhiri ajal kami, indan tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, kami ingin yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Jadi berzikir terserah. Saya zikir saya salawat Ustaz Somad, salawat pun baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya zikir saya subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, untuk membersihkan ini. Kalau suami berzikir, suami hidup. Kalau istri berzikir, istri hidup. Kalau suami tak berzikir, zombie ya. Maka jangan heran anaknya. Sebab suami tak berzikir.
Maka orang yang makan tidak berzikir, setan ikut. Maka sebelum makan berzikir, Bismika Allahumma. Ustaz salah tuh. Saya sengaja. Kalau jamaah masih ingat, berarti masih sadar. Tapi kalau terserah Ustaz lah yang cepat selesai. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu hadis dhaif lah. Mana boleh pakai hadis dhaif? Ini banyak orang mempermasalahkan hadis dhaif. Yang hadis sahih kan, ya ghulam sammillah. Hai anak kecil, sebut nama Allah. Jadi kalau makan, bismillah. Bismillah. Allahumma barik lana. Hadis dhaif. Hadis dhaif kata Imam Nawawi meninggal 676 Hijrah. Ittafaqal ulama. Sepakat semua ulama ahlus sunnah ala jawazil amal bil hadis dhaif. Boleh beramal dengan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah akidah tauhid, bukan ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadail a'mal, memberikan semangat motivasi beramal. Silakan. Allahumma barik lana, tidak apa-apa, jangan jadi masalah. Ini tentang masalah beramal. Nanti kalau ada orang makan tak mau doa panjang, bismillah, itu 2 kemungkinan. Pertama, dia tak mau pakai hadis dhaif, yang kedua lapar betul. Bismillah. Tapi kalau saya tetap bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Untuk apa itu? Supaya hati bersih seperti Nabi sebelum Isra Mi'raj. Jangan bermimpi akan naik darajah kalau hati masih menyimpan kekotoran di dalam. Yakinkah Ustaz Somad itu hatinya sudah bersih? Belum. Makanya selepas berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku orang saleh yang hatinya bersih. Ustaz, doakan saya ya. Doakan juga saya. Ad-doa bid-doa. Untuk apa lagi kami doakan Ustaz? Ustaz kan tidak minum khamar. Ustaz kan maaf tidak berzina. Ustaz kan tidak lagi makan rasuah. Untuk apa kami doakan Ustaz? Doakan supaya hati kami bersih. Karena dalam hati yang bersih itulah akan datang cahaya. Apa doa Nabi? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura. Telingaku cahaya. Wa fi basari nura. Mataku cahaya. Wa an yamini nura. Sebelah kanan cahaya. Wa an yasari kura. Sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, hadapan cahaya, belakang cahaya, wa min fauqi nura, atas cahaya, wa min tahti nura, bawah cahaya, wa ja'alli nura. Kalau sudah diberikan Allah cahaya, bolehlah membezakan mana tiang, mana orang. Bolehlah membezakan mana hak, mana batil, mana betul. Sekarang banyak orang tak boleh membedakan mana batil, mana betul. Yang betul dia kata batil, yang batil kita betul. Makanya kita selalu minta Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tak boleh membedakan mana hak, mana hoax. Oleh sebab itu kita minta kepada Allah. Tapi jangan baru berzikir 2-3 hari sudah mengaku dapat cahaya. Ustaz Somad, ya saya dah ikut majlis zikir ni. Berapa lama? Sepekan sama istri saya. Apa terjadi? Tengah malam Ustaz, pukul 12, saya terjaga, saya tengok badan istri saya itu bercahaya. Apa yang terjadi ni Ustaz? Istri awak sedang buka handphone. Patutlah bercahaya. Mengaku-ngaku melihat cahaya. Datanglah orang bertanya kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, meninggal tahun 505 Hijrah. Al-Ghazali, ya, apa ma'rifah itu? Ma'rifah itu apa? Yang disebutkan ulama tasawuf ma'rifah itu apa? Apa kata Al-Ghazali? Nurun, cahaya, yaqdhifullahu fi qalbi abdih, yang ditembakkan Allah Ta'ala ke dalam hati seorang hamba. Cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba, dengan cahaya itulah dia istiqamah salat berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya itu insyaAllah. Jangan mengaku mendapat cahaya lalu berhenti salat. Ra'aitar rajul,
apabila engkau melihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu, jangan terpedaya. Kenapa? Karena setan pun mampu melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah. Alhamdulillah, salat isya sebanyak ini, Masya Allah, macam Idul Fitri, bayang isya. Begitulah istiqomahnya kita. Semoga Allah memberikan kita istiqomah sampai anak cucu cicit kita, insya Allah. Nah, setelah itu barulah Nabi SAW dibawa naik burak. Bagaimana burak itu? Dulu masa saya kecil-kecil pergi ke rumah tetangga jiran, nampaklah di tempat bilik rumah dia, dinding, ada gambar kuda, kepala perempuan. Itu yang membuatnya tidak betul, karena gambaran itu menunjukkan penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burak diambil dari kata barqu, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja barqu, cahaya kilat menyambar mata mereka. Burak adalah cahaya. Kalau diletakkan ujung mata memandang, itulah sejauh-jauh cahaya burak. Maka sekali lalu begitu cepatnya dia membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa lama itu? Saya naik pesawat terbang dari Kaherah ke Jeddah, lebih kurang sama dari Palestina ke Makkah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Kaherah ke Jeddah 1 jam 30 menit. Tiba-tiba ada seorang lelaki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, tak sampai azan subuh sudah balik ke Makkah. Maka Abu Jahal, Abu Lahab semuanya tertawa. Muhammad, engkau mengaku ke Masjidil Aqsa? Ya, coba angkat kaki engkau sebelah, angkat satu lagi, jatuhlah. Kalau mengangkat kakimu 2 saja tidak mampu, apalagi untuk terbang ke Masjidil Aqsa. Mereka tertawa. Mengapa mereka tertawa? Mengapa Abu Jahal, Abu Lahab tertawa? Karena mereka tiada boleh membaca. Andai mereka boleh membaca, mereka akan baca tentang kisah seorang perempuan bernama Bilqis. Dia adalah ratu kerajaan Sabak, dengan seorang raja bernama Musa, yaitu yang ada di Palestina. Jaraknya lebih jauh. Palestina, Makkah, Sabak. Makkah di tengah, Sabak di ujung. Palestina, Makkah, Sabak. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa mengumpulkan bala tenteranya, dan Nabi Sulaiman berkumpul dengan bala tenteranya, dan Sulaiman bertanya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa di antara kalian hai bala tentera yang boleh membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritun minal jin, berkatalah jin Ifrit. Jadi masa itu jin Ifrit dah masuk tentera Nabi Sulaiman. Apa kata jin Ifrit? Ana atika bihi, aku mampu membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama Ifrit? Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Berapa lama tegak dari tempat duduk itu? 5 detik cukup, 5 second. 1, 2, 3, 4, tegak. 5. Sebelum engkau tegak, Sulaiman sudah datang kursi Balqis. Tapi Sulaiman rasa ada yang lebih cepat. Ada lagi yang mampu. Datang seorang lelaki namanya Asif bin Balkhia. Apa kata Asif? Ana atika bihi, aku mampu memindahkan singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama Asif? Berapa lama? Qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip Sulaiman. Sulaiman baru nak berlangsung. Jadi kalau begitu siapa yang lebih hebat? Jin apa manusia? Manusia. Tapi sampai hari ini masih ada manusia minta kepada jin. Apa kata jin? Aku ni dah lama pencen, kata dia.
Engkau masih minta juga lagi sama aku. Zaman Sulaiman dulu kami sudah kalah dengan manusia. Apa maknanya? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak tahu itu? Karena tidak boleh membaca. Maka masukkanlah anak-anak kita supaya jangan sampai tidak boleh membaca. Alhamdulillah, Ustaz Somad di negeri Brunei Darussalam ini, di kerajaan ini, kalau ada anak-anak maka dia mesti masuk wajib sekolah agama supaya dia faham akidahnya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, fiqhnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Jangan sampai keluar daripada akidah yang benar, jangan sampai rusak fikihnya. Dijaga itu semua. Kata bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dia mau jadi lawyer, silakan. Dia mau jadi apapun, silakan. Dia mau menjadi engineer, silakan. Mau menjadi ahli medikal, silakan. Tapi tetap dalam kepalanya Al-Quran, supaya dia jangan sampai ingkar kupur, tidak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Asif bin Balkhiyah boleh memindahkan singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum mata Sulaiman berkedip, tak sanggupkah Allah memindahkan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Susahkah itu? Tidak bagi orang yang faham ilmu pengetahuan. Lalu kemudian berangkatlah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak dari Makkah terus saja ke Sidratul Muntaha? Mengapa dari Makkah ke Masjidil Aqsa? Ini perjalanan dua. Pertama, perjalanan nasud manusia. Yang kedua, perjalanan lahud Allah. Yang pertama, perjalanan hablum minan nas manusia. Yang kedua, perjalanan hablum minallah. Apa maknanya? Sehebat-hebatnya hablum minallah, kalau tidak menjaga hablum minan nas, maka tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya alhamdulillah malam ini rasa tersanjung, dihormati, luar biasa. Ustaz Abdul Somad luar biasa, padahal dia biasa di luar. Saya biasa tausiah di luar, di stadium, di lapangan bola, sebab orang ramai. Malam ini kita di masjid melimpah ruah sampai keluar. Malam ini pula ada orang-orang yang berhormat. Mereka sibuk dengan berbagai macam urusan, tapi masih sempat datang ke masjid rumah Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah insyaAllah. Allah berikan ketenangan batin. Allah berikan anak-anak yang soleh dan solehah. Inilah yang membuat kita akan bisa bersama dalam suka dan duka. Kenapa? Karena hablum minan nasnya baik. Ada orang hablum minallahnya baik. Solat tahajud, berzikir, baca Quran, baca Yasin tiap malam. Tapi kalau dia berbicara, 5 menit dia bicara, menit pertama saja yang hati kita tenang. Masuk menit kedua, ketiga, hancur berkeping macam kaca jatuh ke batu. Kalau galah patah boleh disambung, kalau kaca retak boleh direkat, kalau hati rusak kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jangan cakap kasar. Yang banyak cakap kasar ni siapa? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Selama kita di masjid ni siapa yang paling banyak cakapnya? Saya tadi mula pukul 8. Sekarang sudah pukul 8.46. Sudah 46 menit bercakap, sudah berapa yang sakit hati. Ini nampaknya kalau ditambah makin banyak yang sakit hati. Oleh sebab itu dicukupkan 60 menit saja. Sabarlah selama 14 menit ini. Insya Allah tak akan ada yang sakit hati. Tapi sakit hati kerana Allah, tidak ada unsur sindir menyindir. Bukan karena dendam, kesumat dan marah. Kalaupun marah, marah karena Allah. Kalaupun cinta, cinta karena Allah. Itulah yang akan membuat kita tetap akan kuat. Al-hubbu fillah, wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Kami cinta kepada Ustaz Somad karena yang engkau sampaikan hadis Rasulullah. Tapi kami sampai masanya akan benci melihat engkau Abdul Somad kalau sampai engkau ingkar pada petunjuk larangan Allah. Kalau sampai nampak kami engkau tidak menutup lutut, maka kami akan tanya, tabayyun, kenapa sampai begini? Ustaz, ini kan aurat, kenapa tak tutup?
Saya baru saja operasi. Oh, ada uzur, ada sebab. Tapi kalau sampai tidak, maka kita sudah masuk dalam su'uzon. Maka perbaiki. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Nanti ada di akhirat orang yang datang menghadap Allah, solatnya banyak. Solat tarawih, solat tahajud, solat witir, solat tahiyatul masjid, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat awabin, solat isyraq, solat duha, solat macam-macam solat, solat hajat, solat taubat. Wasiyamin, puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa 6 hari di bulan Syawal. Wazakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah. Tapi ternyata hablum minan nasnya tak baik. Syatama haza, mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Bagaimana orang ini di akhirat? Maka amal dia yang banyak setinggi bukit Uhud akan diambil oleh orang yang dia aniaya, akan diambil oleh orang yang dia zalimi. Kalau yang kita zalimi ada 4 rumah, tetangga, jiran, hadapan, belakang, kanan, kiri. Yang hadapan tutup dengan solat, yang belakang tutup dengan yasin, yang kanan tutup dengan sedekah, yang kiri tutup dengan umrah. Tapi kalau yang kita aniaya sebanyak ini, kemana Abdul Somad akan meminta maaf? Makanya Abdul Somad mohon maaf kepada hadirin hadirat. Maukah hadirin hadirat memaafkan Abdul Somad? Demikianlah tausiah ini disampaikan. Mudah-mudahan. Belum lagi. Biasanya kalau tausiah akan berakhir begitu. Karena lebih baik kita minta maaf di dunia daripada di akhirat. Maka hablun nas baik. Ini tak lama lagi kita masuk bulan Sya'ban. 14 hari Sya'ban masuk 15, maka adanya nisfu Sya'ban. Hadis tentang malam nisfu Sya'ban sahih. Yang mengatakan sahih siapa? Syekh Al-Albani. Yang mengatakan tidak boleh merayakan siapa? Sebagian yang mengikut pendapat dia. Tapi yang mengatakan sahih dia. Apa kata dia? Hadis Nabi SAW. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi laitan nisfi min Sya'ban. Allah memaafkan, mengampunkan semua dosa orang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua yang berdoa malam nisfu Sya'ban diampuni Allah. Illa, kecuali 2. Pertama, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Kedua, musahin, orang yang belum berdamai dengan sahabat, dengan jiran, belum menjalin hablum minan nas. Alhamdulillah. Malam ini hablum minan nas kita baik semuanya. Sebelum sembahyang bersalaman, selepas sembahyang bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Tuan Haji? Sehat Datuk? Sehat Pehin? Sehat semua. Ustaz, tapi ada orang kata tak boleh salam selepas sembahyang. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sembahyang tadi dia sudah bersalaman, selepas sembahyang dia salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Kalau sebelum sembahyang tadi dia tak ada salaman, selepas sembahyang baru dia bersalaman, hukumnya mustahab, baik, dianjurkan. Yang tak boleh itu sedang sembahyang bersalaman. Allahu Akbar. Sehat Datuk? Coba tak boleh. Apa salahnya? Ma min muslimaini, ada 2 orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat salam, illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa. Maka nanti kalau ada majlis Isra Mi'raj, datang. Ada majlis salawat, datang. Ada majlis maulid burdah Simtud Durar Diyaul Lami Al-Barzanji, datang. Karena intinya adalah memperbaiki hablum minan nas. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Masjidnya sama, imamnya sama, bacaannya sama, tapi makmum sudah putus silaturahim. Orang pergi ke masjid menengok saf, dia tidak pergi masjid nengok jiran saya di sebelah kiri apa kanan. Oh, dia di kanan, saya di kiri. Dia di kiri, saya di kanan. Macam Tom and Jerry. Sampai suatu hari lupa karena masbuk. Allahu Akbar. Baru tahu dia di kanan.
10 menit lagi. Baru tampak 10 menit. Hilang pula bahan menengok 10 menit. Sampailah di Masjidil Aqsa, Nabi pun solat bersama para Nabi. Nabi memandang ke belakang, itulah yang dibaca dalam tarhim. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Dalam ayat dalam itu syair ada wa antal imam, ketika engkau sedang salat di Masjidil Aqsa, saat itu wa antal imam, engkaulah yang menjadi imam. Musa jadi makmum, Isa jadi makmum, Ibrahim jadi makmum. Itulah makna. Apa makna di balik itu? Bahwa semua ajaran nabi-nabi mansuh dengan datangnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah pada kita bangsa Melayu ini adalah ketika Allah mendatangkan dai-dai ke bumi kita. Datuk nenek moyang kita dulu serentak bersyahadat dari mulai atas Aceh turun ke bawah kerajaan Melayu Langkat, turun ke bawah kerajaan Melayu Delhi, turun ke bawah kerajaan Melayu Asahan, Melayu Serdang, Sumatera itu semuanya ke bawah Melayu, sampai ke Semenanjung, dari mulai atas Patani, sekarang di Thailand, turun ke bawahnya lagi sampai ke Kelantan, sampai ke Johor di bawah, semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Inilah nikmat yang terbesar, ini yang mesti kita jaga. Lalu kemudian selepas itu barulah naik ke atas mengambil solat. Kalau haji cukup ayat saja. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalau zakat cukup ayat. Wa atuz zakah. Kalau puasa cukup ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tapi kalau solat ini menunjukkan pentingnya solat. Maka malam ini alhamdulillah anak-anak budak-budak kecil solat, anak-anak dibawa. Anak-anak dibawa solat. Apa kata pepatah orang Melayu, dari kecil terbawa-bawa, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau dari kecil dia terlonjak-lonjak pakai sorban, dari kecil terlonjak-lonjak pakai baju kurung, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua, insya Allah tak akan mudah dia merubahnya. Maka kita biasakan. Allah bisa karena biasa, pasal jalan karena dilalui. Maka anak kecil disuruh solat. Nguru auladakum bis salah. Suruh anak kamu solat. Wahum abna'u sab'a 7. Kenapa anak disuruh solat umur 7? Karena ternyata umur 6 tahun itu the golden age. Usia emas. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, sembang-sembang, main-main. 2 tahun ketiga disitulah dia mula menghafal surah-surah pendek. Kita tidak pernah menghafal surah Wadduha pakai kertas. Kita tak pernah menghafal surah An-Nas, Al-Falaq. Kenapa kita boleh hafal surah ini? Karena telinga mendengar ibu dan bapa. Kadang ibu sambil memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Oleh sebab itu maka orang tua membacakan surah-surah pendek, anak pun akan menghafaznya, maka dibawanya lah dalam solat. Akhirnya puncak daripada Isra Mi'raj adalah menjaga solat. Makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas solah, jadikanlah aku orang yang menegakkan solat, wa min zurriyati, sampai kepada anak cucuku. Itu pula doa yang kita baca, jadikanlah kami orang yang menegakkan solat sampai kepada anak cucu kami insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Habis 60 menit, cepat waktu berlalu di Brunei Darussalam. Baik, selanjutnya bila ada soal jawab kita akan baca, lepas itu baru kita berdoa bersama-sama.
Apakah sebaik-baik persediaan mengharungi Ramadan supaya beruntung di sisi Allah? Ramadan itu dua, ada siang, ada malam. Siangnya siam, malamnya qiyam. Siam, qiyam. Tak banyak-banyak amal ibadah Ramadan. Siam, qiyam. Siam itu apa? Tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan pikiran, tahan kaki, tahan tangan, tahan mulut. Siam. Alhamdulillah Ustaz, saya memang kalau Ramadan ini mata saya tahan. Dari subuh sampai ke maghrib tak terbuka. Itu bukan menahan. Makna menahan itu dia hidup, tapi dia ditahan. Namanya siam. Sedangkan malam qiyam. Qiyamnya apa? Qiyam itu artinya tegak. Makanya salat tarawih. Tarawih artinya istirahat. Sebab tarawih tegaknya lama, maka duduk istirahat. Nabi salat tarawih rakaat pertama 2 juz 4 muka surat surah Al-Baqarah dia baca. Itu maka ada riwayat menyebut 8 rakaat. Tapi saya pakai 23. Kenapa 23? Karena Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab, Ubay, engkau baca satu malam 1 juzuk, sebab umat tak mampu tegak lama macam Nabi, maka dibacalah 1 malam 1 juzuk 23 rakaat. Siangnya siam, malamnya qiyam. Laksanakan saja siam qiyam, siam qiyam, siam qiyam. InsyaAllah dari malam pertama, malam terakhir akan dapat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jangan diintip-intip. Ini banyak orang ngintip. Malam 21 ramai. Malam 22 sunyi. Malam 23 ramai. Bukan itu tujuan Allah mengadakan Lailatul Qadar. Supaya setiap malam Allah rahasiakan haji mabrur. Supaya orang tetap sentiasa takut hajinya tak diterima. Allah rahasiakan siapa yang dapat solat wusta. Supaya orang tetap menjaga solat. Allah rahasiakan siapa yang dapat taubat nasuha. Supaya orang tetap banyak istighfar. Allah rahasiakan satu doa titik hari Jumat. Supaya orang tetap berdoa dari petang sampai esok petang. Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Supaya orang mengisi malam-malam Ramadan. Ini tak lama lagi, 40 malam lagi, maka kita bangkitkan semangat Ramadan insyaAllah. Amin. Siapa, ada tak nasnya Pak Ustaz? Ada. Siam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang paling sibuk di akhirat nanti? Orang yang paling sibuk di akhirat adalah al-muflis. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa itu muflis? Malah dirham lagu wala mata. Orang yang tiada dirham duit perak, wala mata yang tiada harta. Itulah orang yang sibuk. Itulah orang yang bangkrut. Kata Nabi bukan. Yang bangkrut adalah orang yang di dunia banyak amal, tapi banyak menzalimi orang. Di akhirat dia akan sibuk mencari orang itu untuk membayar hutang piutangnya. Ya'ti yaumal qiyamati, orang yang akan datang menghadap Allah pada hari kiamat. Wa may yaghlul, siapa yang curang. Wa may yaghlul, siapa yang menipu. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang menghadap Allah membawa apa yang dia tipu-tipu. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan umat kami, bukan umat Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bersih daripada tipu, dusta, bohong ini insyaallah. Ya. Apa istilah dosa jariah? Ada dosa jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat amalan-amalan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, setelah dia mati meninggal dunia, orang lain mengamalkannya, dia pun akan mendapat pahalanya. Terus continue tanpa putus berakhir. Tapi hadis itu belum selesai. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa membuat perbuatan yang tak baik, membuat tradisi yang tak baik, membuat kebiasaan yang tak baik, diteruskan oleh anaknya, diteruskan oleh umatnya, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Itulah namanya dosa jariah. Maka jangan sampai kita membuat yang tak baik-baik.
Makanya kita buat tradition yang baik-baik. Mau menyambut bulan puasa, buatlah mengundang anak yatim, fakir miskin, membawa kepada bantuan, mengirimkan kepada, ini baik. Tapi kalau buat yang tak baik, dilanjutkan oleh anak menantu kita, kita sudah mati, maka mengalirlah dosanya. Na'udzubillah. Assalamualaikum, saya Ustaz. Kenapa setelah orang tua meninggal saya selalu rasa durhaka? Sampai sekarang saya merasa sedih kalau ingat dosa-dosa saya. Apakah saya berdosa minta maaf diterima? Kalau kita durhaka, merasa banyak silap salah, maka kita tebus dengan taubat nasuha pada Allah. Cara taubatnya bagaimana? 3. Mamin muslimin yudhrimu dzamban, kalau ada orang silap salah berdosa fayatatahhar, mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, selepas itu istighfar astaghfirullahalazim. Yang panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang betul Ustaz. Kami nak tulis di Google. Sayyidul Istighfar, enter. Lepas itu pilih image, gambar, print. Tengok tiap-tiap hari. Tengok, hafaz. InsyaAllah 10 kali hari, 10 kali tengok, hafaz. Dengan orang tua ni macam mana? Banyak-banyak bersodakoh, pahalanya kirimkan tu almarhum. Mana dalilnya? Mana dalil sodakoh tu sampai? Datanglah saat menjumpai Nabi. Ummi matat, mak saya sudah mati meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, sampai tak sedekah ni pada almarhumah mak saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu menunjukkan sedekah untuk almarhumah sampai. Ayu sadaqatu afdal? Di antara semua sedekah itu, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, yang paling afdal saqiyul ma, memberi air minum. Bagi air minum. Sebab di Jazirah Arab susah air minum, maka dia bagi air minum. Air yang sudah dibagi mesti diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila di negeri itu air sudah banyak, jangan lagi bagi air. Bagilah yang lain. Buatkan pondok tahfiz Quran kah? Belikan untuk pakaian anak yatim kah? Niatkan untuk almarhumah. Kita dapat, ibunda kita pun dapat. Begitulah cara memperbaiki. Baca Quran. Apa kata mazhab Syafi'i? Imam Nawawi. Wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Yang seelok-eloknya dia bacakan Quran sekhatam. Baca dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan sekhatam Quran untuk almarhumah. Jangan asik dihantui. Saya rasa bersalah. Awak ada baca Quran? Tidak. Kalau rasa bersalah, hilangkan bisikan setan, baca Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan doa. Banyak-banyak berdoa. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Saya Ustaz, saya salah seorang komen di FB yang mendoakan agar kita bisa bertemu di Brunei Darussalam. Alhamdulillah, doanya dikabulkan Allah. Walaupun doa di FB. Sekarang banyak orang berdoa di FB. Amin, 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 amin. Tapi saya yakin dia tidak setakat di FB. Selepas solat dia jumpa, ya Allah, adalah yang menjemput Ustaz Somad ke Brunei Darussalam. Diaminkan para malaikat. Mohon pencerahan mengenai ayat pertaubatan, perubatan yang segelintir dilakukan diamalkan. Mengobati gatal terkena angin, perkataan terselit seperti penawar, kemudian penutup ayat adalah 2 kalimat syahadat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fatadau, maka berobatlah kamu. Al-asal, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2. Al-asal, madu,
wal Quran. Amal banyak-banyak minum madu. Lalu kemudian al-habbatus sauda, biji-biji hitam, habbat sauda, syifaun min kulli da, obat dari segala macam penyakit. Adapun mantra-mantra yang mengandung unsur syirik jangan lagi dipakai. Kak kang telinga bosi mulut tersongkang gigi itu kunci Allah kunci Muhammad. Karena kita khawatir mantra-mantra itu sebenarnya nambah. Ada mantra-mantra itu sebenarnya nambah. Kalau kita picit dia, datang jin-jin itu. Begitu kita baca dia datang. What can I do for you? Itu kan susah kalau dia datang. Oleh sebab itu mesti kita luruskan. Apa hukumnya mengamalkan ayat yang diberi melalui mimpi? Yang mana ayat itu pelindung daripada angin ahmar. Orang yang memberi ayat tersebut berjubah putih. Contohnya ayatnya seperti berikut. Ihwal wali li kulli din. Tak ada ayat bunyi macam ini. Surat Al-Ikhlas dan penutup 2 kalimat syahadat. Boleh mengamalkan kalau jelas maknanya, jelas ayatnya, jelas artinya. Tapi kalau ihwal wali li kulli din, itu tak ada. Orang Arab pun tak paham itu. Mungkin Abdul Somad ni dhaif bahasa Arab dia, tapi tadi ada syekh dari Mesir. Cuba tunjukkan syekh, paham tak syekh Mesir bahasa Arab itu? Bagaimana membasmi golongan anti hadis? Mereka tak percaya tahlil, membaca Yasin tiap malam Jumat. Orang yang tidak percaya ini melawannya kita terus amalkan. Tidak ada tuh baca Yasin malam Jumat. Kita terus sampai dia letih, lelah, mati. Man qara'a Yasin fi lailatin. Sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir. Namanya tafsir Al-Quranil Azim. Yang ditulis Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surah Yasin. Di situ dia tuliskan, man qara'a Yasin fi lailatin. Sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Kami ikut majlis Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Anaknya memberikan ijazah kepada saya, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Abdul Somad, aku ijazahkan pada engkau membaca surah Yasin tiap malam. Dia suruh baca Yasin tiap malam. Jadi sebaiknya Yasin itu dibaca tiap malam. Ulama yang datang ke negeri Melayu dulu tahu orang Melayu pergi ke laut, pergi bertanam padi, pergi mencari ikan. Susah kalau tiap malam. Dia suruh kalau tak sanggup tiap malam, malam Jumat sajalah. Tiap malam pun tak sanggup, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Malam Jumat sekali saja. Kenapa mesti malam Jumat? Sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah surah Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah, maka Allah memudahkannya. Susah punya anak, baca Yasin. Lepas baca Yasin, ya Allah, aku bertawassul kepada engkau berkat surah Yasin ini. Susah menemukan jodoh, baca lagi. Bagi yang belum menikah, yang sudahnya baca lagi. Ini yang susah mati. Berapa banyak kita disuruh baca Yasin, nengok orang tak mati-mati. Ustaz, tolong baca Yasin ni kenapa? Udah 3 hari tak mati-mati. Kita baca, lepas kita baca, sehat. Alhamdulillah. Apa hukuman dari Allah untuk orang sengaja memutus hubungan silaturahim antara anak dan ayah? Ini orang anak, ini ada ayah, tapi dia putuskan hubungan orang ini sehingga si anak tak mengenal ayah. Maka dalam Islam tidak boleh memakai bin. Ud'uhum li'abaihim, pakailah mereka dengan nama bapa mereka. Zaid bin Muhammad, Zaid
bin Muhammad. Turun ayat. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu. Walakin Rasulullah. Tapi dia adalah Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi. Maka dipanggillah nama bapak aslinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, tidak lagi Zaid bin Muhammad. Maka bila ada orang mengambil lalu dia lupakan nama bapak kandungnya, diputusnya, maka kita berdosa. Apalagi kalau anak itu perempuan, nanti dia akan menikah, maka mestilah pakai wali bapaknya. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dengan dua saksi yang adil. Apa amalan-amalan yang patut dibuat, amalkan di akhir zaman ini, Ustaz? Tidak ada amal yang paling afdal dilaksanakan di akhir zaman ini selain daripada zikir. Karena yang paling banyak melalaikan kita, Twitter, BBM, WhatsApp, FB, Twitter, browsing, launching, surfing, macam-macam, membuat kita lalai daripada Allah SWT. Maka berzikir, ya Rasulullah, ayul a'mal khairun. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Di antara amal-amal yang banyak ni, apa amal yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bizikrillah, berzikir dengan Allah. Inilah yang saya bingung sampai hari ini, Ustaz. Kenapa? Ustaz Anu kata zikir paling elok subhanallah. Ustaz ini kata zikir paling baik Allah Allah. Ustaz ini kata zikir paling bagus astaghfirullah. Ustaz ini pula berkata zikir yang paling eloknya astaghfirullah. Lalu satu pun belum saya amalkan. Pilihlah salah satu. Kalau kau nak amalkan astaghfirullah, baik. Man lazimal istighfar, sesiapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya dibagi ke lapangan, wa min kulli hammin faraja, kesusahan hatinya diberikan Allah jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka. Saya istighfar saja, baik. Saya solawat saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajah tingkatan. Kalau banyak berselawat, dinaikkan 10 darajah tingkatan. Banyak-banyak berselawat. Guru saya mengasihi saya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Baik, tak salah. Banyak-banyak zikir. Jangan sampai putus zikir. Zikir ni hisnul hasin, menjadi benteng tembok kita. Masuk ke hutan, pergi ke tempat macam-macam, datang hantu setan, jin mengganggu, maka tak ada tempat lain daripada zikir. Puncak daripada zikir, zikir itulah yang akan menolong kita nanti saat malaikat maut mencabut nyawa. Datang zikir yang selalu kita sebut itu, membuat kita menyebut akhir kalam la ilaha illallah. Apa hukum jadi tukang make up kawin, juru solek? La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah bersolek-solek jahiliyah. Ada yang boleh sebab dia lepas sakit, dia habis sakit, jadi muka dia, wajah dia ni pucat. Kalau nampak kita dalam gelap, kita pun lari, membaca ayat kursi 2-3 kali. Susah nak bezakan mana dia, mana hantu. Ini orang macam ini boleh dia pakai bedak untuk membalikkan warna kulit dia saja. Tapi yang sudah elok macam ini, inilah susahnya. Kita ini kan orang Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, itu kan Melayu, mirip-mirip semua. Tapi yang ditonton Korea. Maka kita nak putih macam Korea. Akhirnya dipakailah bedak putih, tangan hitam. Jadi terlampau memaksakan diri. Tak usahlah. Kecantikan itu bukan kerana cantik kerana bekas, cantik kerana habis berwudu, cantik kerana membaca Al-Quran.
itu yang mesti dijaga. Nah, jadi sebaiknya perbuatan-perbuatan yang macam ini, andai pun dapat duit tak ada barokah. Padahal yang kita minta ini barokah. Kalau minta akidah, salamatan fid din. Kalau badan, wa'afiatan fil jasad. Kalau ilmu, waziadatan fil ilmi. Tapi kalau rezeki, wa barakatan fil rezeki. Kita minta barokah. Tak ada barokahnya. Duit itu tak ada barokahnya. Duit apa? Duit hantu dimakan setan. Ustadz Somad, semoga Allah merahmati Ustadz Syahlu Alfian. Amin. Macam mana kita mengenal Allah 100% ibarat tidak kurang tak lebih. Boleh menjurus atau khusyuk mengerjakan solat. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah melalui sifat 20. Itulah akidah Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Makanya dulu ulama membuatkan sifat 50, 20 sifat wajib, tambah sifat mustahil, tambah sifat jaiz, tambah sifat nabi, tambah mustahil bagi nabi. Itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya mengajarkan dia. Karena Allah tidak berupa. Kalau dipejamkan mata nampak hitam, putih, merah, hijau, kelabu, itu bukan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari mana dia tahu? Mukhalafatuhu lil hawadis. Banyak-banyak laksanakan, beriman, beramal, berilmu, makan halal. Allah yang menurunkan khusyuk. Khusyuk itu bukan dari kita, dari Allah. Tapi yang menyiapkan cawannya kita, yang menyiapkan gelasnya kita. Kita siapkan dengan ilmu, Allah yang menurunkan. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan sakinah, khusyuk ke dalam hati orang beriman. Boleh jadi yang berbicara khusyuk ini lebih tak khusyuk. Boleh jadi dia tidak tahu tentang khusyuk, tapi Allah bagi dia khusyuk. Kenapa? Karena hati dia bersih. Siapkan ilmunya, Allah akan berikan. Tapi kata Syekh Ali Tontawi, khusyuk itu kata dia paling tidak connecting, tak putus antara mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya solat itu mulut bergerak. Datang tabi'in bertanya kepada Khabbab ibnul Ars, ya Khabbab, ya Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak atau tidak? Kata Khabbab, Nabi kalau solat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyatih, aku tengok jenggotnya bergoyang. Ini sekarang ada orang solat diam. Tak apa dia baca. Bacalah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulut dengan ini. Fahami apa yang dibaca. Saya tidak suruh hafal satu persatu. Hafal artinya, enggak. Bila ada yang menghafal artinya baik, tak salah. Tapi kalau sampai dia tak hafal, tapi paling tidak dia faham. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dari tempat wudu ke dalam masjid, jangan lagi tasbih. Tak boleh tasbih. Nabi melarang tasbih. Tasbih, tak boleh tasbih. Kenapa? Merusak khusyuk. Dari tempat wudu tasbih, bukan tasbih, tasbih. Subhanallah, subhanallah. Datang orang sebelah kita nak bertanya, esok jadi macam mana kita pejabat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jaga hati. Qul amru rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Allahu Akbar. Macam naik kereta juga. Kadang-kadang udah agak-agak lari ke tepi, naikkan balik. Naikkan balik. Harus sentiasa waspada, harus sentiasa. Begitulah khusyuk itu dari awal sampai akhir. Selepas salat tetap juga kita khusyuk. Selepas salat tetap zikir tak pernah putus. Nah itulah mengapa dibuat tulisan-tulisan Arab, tasbih di tepi rumah, di tepi jalan. Supaya apa? Mata melihat, telinga mendengar. Inna sam'a, telinga mendengar. Wal basar, mata memandang. Wal fuad, berpikir, merenung. Ini tiga ni tak boleh putus. Telinga mendengar, mata melihat, hati merenung. Nah, ini masuk dari telinga ke hati, masuk dari mata ke hati. Maka melihat tulisan-tulisan cantik ini, Masya Allah.
La haula wala quwata illa billah. Apa bacanya? Entah, tak tahu. Fahiya ilal alqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin. Masya-Allah. Di akhir, apa cara pembersih hati? Sakitnya apa? Sakitnya hasad. Doakan orang yang hasad itu. Awak hasad pada siapa? Pada dia. Sebab apa awak hasad? Sebab kereta dia baru. Doakan dia tengah malam. Ya Allah, ini orang kereta baru, rumah besar, semuanya baik, maka hilangkanlah hasadku daripada dia, panjangkan umur dia, sehatkan badan dia. Memang berat, sebab bila kita hasad, hati kita busuk, doa kita lain bunyinya. Sehatkan dia ya Allah. Setiap malam bayangkan wajah dia. Saya haters yang selalu membuli, mengejek saya di internet itu saya doakan semua. Ya Allah, semua yang mencaci maki, menghamun aku di FB, di YouTube itu, panjangkan umur dia, murahkan rezeki dia. Mana pernah saya lawan? Pernah tak tuan puan tengok saya balas dia caci maki? Tak pernah. Sebab apa? Saya tak tahu password. Semua admin. Itu kita, jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi ini. Kita mesti, maka doakan. Tapi dia ni Ustaz, ini ujian. Kita mesti doakan dia. Anak kita berkawan baik, sama-sama satu sekolah, sama-sama baik, tapi rupanya jodoh berkata lain. Anak dia lebih dulu nikah. Datang marah kita, datang hasad, kita tetap datang. Datang jemputan walimah nikah dia, tetap kita doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bersihkan hati. InsyaAllah. Allah doa malam, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, bersihkan hatiku dari sifat munafik, wal hasad, daripada hasad, wal kibriya, daripada angkuh dan sombong, wal riya, daripada penyakit riya dan sum'ah. Minta kepada Allah. Allah yang akan menolong. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, maka dia akan menolong kamu. Bolehkah ceritakan sedikit banyak akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sikit banyak. Sikit ajalah kalau gitu. Sikit akhlak Nabi. Nabi akhlaknya kepada haiwan. Kalau kepada manusia biasa, ini kepada haiwan. Datang orang mengambil api, dia bakar sarang semut. Dia cucuk-cucukkan sarang semut. Datang Nabi, marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti dengan api, kecuali Allah pemilik api. Ada orang susah. Ada orang senang menengok semut yang lari tunggang langgang lintang pukang. Senang. Tengok. Bayangkan, kepada semut saja. Tengoklah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia tahan tenteranya. Hai pasukan tentera, jangan kamu lalu, jangan. Kata tentera, kenapa? Aku dengar Panglima Semut sedang berkata, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai para semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang. Karena Sulaiman dan bala tenteranya akan lalu. Nanti jangan sampai terinjak pecah perut kamu. Yahtiman nakum, akan menginjak pecah junud Sulaiman, pasukan Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau ikutlah akhlak Nabi, Masya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa hukum melibatkan diri dengan forex? Semua bisnis. Kalau ibadah namanya fikih ibadah, solat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih nikah, tolak, li'an, rujuk, khulu'. Ada namanya fikih siasah, mengangkat khalifah, menurunkan khalifah. Ada namanya fikih muamalah, yaitu jual beli, gadai, hutang piutang, rahan, murabahah, permodalan, mudarabah bagi hasil. Maka semua jual beli, kalau tidak ada 3 unsur, maka dia boleh. Tidak ada ghish, tipu. Tidak ada zulm, aniaya. Tidak ada gharar, gambling, judi. Kalau tidak ada 3 ni, gambling. Kalau di dalamnya ada zulm, menganiaya orang lain. Kalau di dalamnya ada ghish, tipu, maka haram. Apapun namanya. Ini akan berkembang terus
Bagaimana jual beli? Kalau ada, haram, tak boleh. Tidak pernah solat selama 15 tahun. Lama betul. Sekarang baru solat. Adakah dengan solat taubat ampunkan dosa saya? Solat sunat saya buat, solat tahajud saya buat. Apakah mengharamkan? Ampun. Maknanya, apakah solat yang lalu-lalu itu mesti diqadha? Bila mu'allaf masuk Islam, dia tak perlu qadha solat. Nah, inilah sedapnya jadi mu'allaf. Mu'allaf umur 60 tahun, masuk Islam. 63 mati. Baru 3 tahun. Dosa tak banyak. Tapi bila orang Islam bertaubat, umur 40, akil balik umur 10, 30 tahun sembahyang yang tinggal, wajib diqadha. Sepakat 4 mazhab, Abu Hanifah Hanafi, Malik bin Anas Maliki, Muhammad bin Idris Syafi'i, Ahmad bin Hanbal Hambali. 4 mazhab sepakat tentang qadha solat yang tinggal. Tidak ada yang bisa menutupinya. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang boleh menutupi solat itu kecuali solat itu sendiri. Ada yang menyebut bila kami tidak, cara mengqadhanya bagaimana Ustaz? Selepas solat isya tadi terus qadha. Usolli fardal isya 4 rakaatin qadhaan. Jangan kuat-kuat, nanti kawan dengar. Allahu Akbar. Lepas solat subuh jangan. Nanti tahu dia. Mana ada ba'diyah subuh. Balik ke rumah. Di rumah, salli fardal isya. Isteri bertanya, apa ni ba'diyah subuh? Tidak, qadha masa lalu dulu. Apakah hukum mengikuti pertandingan tinju? Ikut tinju atau ikut menonton tinju? Apa hukum menjadi pengajar? Pengajar tinju sama dengan pengajar silat. Di negeri Melayu, silat. Pergi ke Jepun, taekwondo, aikido. Ini baik untuk mendiri kita. Siapa yang akan menolong Ustaz Somad kalau bukan pesilat-pesilat tadi? Yang hebat-hebat bodyguard itu. Tapi kalau habislah waktu, apalagi melaga manusia, sampai berdarah-darah, sampai terluka, maka masuk dalam perbuatan zalim, aniaya. Jangan kita ikut mungkar. Man ra'a mungkaran, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robahlah dengan tangan. Olahraga sukan dalam Islam sudah ada. Alimu auladakum as-sibahah, berenang. Apalagi di Bandar Seri Begawan, berenang tu tepi laut. Yang muda-muda ni elok berenang, menghilangkan nafsu syahwat. Apalagi kalau sampai ke tengah, orangnya hilang sekalian. As-sibahah, berenang. Warrimayah, memanah. Mana? Saya ada 2 busur panah di rumah, dibagi jamaah. Warukubul khail, naik kuda, berkuda. Saya pekan lepas berkuda. Nak ambil gambar aja. Kuda, elok berkuda. Saya tenaga kerja Indonesia, mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kami tetap istiqomah dalam niat berhijrah? Apa saja tips agar kami selalu istiqomah? Balik dari sini pergi ke hospital. Tengok orang sakit. Nampak orang sakit keluar darah dari badan, masuk ke dalam mesin besar, mencuci darah, berbuih. Keluar lagi, masuk lagi ke dalam. Berapa lama saya tanya? Tuan berapa lama? 5 jam. Duduk. Seminggu berapa kali? 2 kali untuk membersihkan. Gara-gara buah pinggang yang sebesar telur ayam sudah tak berfungsi lagi. Oleh sebab itu datang syukur kepada Allah. Maka berobat. Menengok orang sakit. Idza marida, kalau saudaramu sakit, fa'udhu. Tengok dia. Menengok orang sakit, membahagiakan orang sakit dan mengingatkan diri kita. Kalau tidak juga engkau istiqamah selepas menengok orang sakit, maka wa idza mata, tengok orang mati, fattabi'u, tengok orang mati. Ada orang mati meninggal dunia, digali tanah tadi tanah liat pula. Setelah digali datang hujan, basah. Dimasukkanlah jenazah ke dalam tempat basah, ditimbun, ditinggal. Itu saya tengok berhari-hari.
Itu makanya kalau ada orang meninggal dunia, saya usahakan dalam sebulan agak sekali 2 kali menengok. Supaya apa? Tidak ada orang menasehati Abdul Somad. Tak ada orang menasehati, Somad sini sebentar, aku nak nasihatkan engkau. Tak ada. Kita sendirilah yang mencari nasihat supaya kita sentiasa istiqamah. Tengok orang sakit, bangkit semangat beramal. Tengok orang mati, bangkit semangat beramal. Ini mudah-mudahan kita istiqamah beramal. Siapa Ya'jud wa Ma'jud? Jika dia sudah wujud, dari mana dia akan muncul? Ya'jud wa Ma'jud dalam Quran. Saya ikut tafsir dari Tunisia, Tunis. Nama tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kata dia Ya'jud wa Ma'jud itu sudah keluar. Dan dia sudah tanda hari kiamat yang sudah keluar. Ya'jud wa Ma'jud itu kata dia Mongolia, Mongol. Keluar dari balik tembok dinding besar itu Cina. Tembok yang terpanjang di dunia. Tapi saya tak salahkan kalau ada ulama lain yang berpendapat Ya'jud wa Ma'jud bukan itu, tapi makhluk lain. Selama kita tidak ambil riwayat Israiliyat. Jangan ambil riwayat Israiliyat. Tafsir yang bersih dari Israiliyat, tafsir Ibnu Katsir salah satunya. Tafsir bil Ma'thur. Saya pakai jubah merah. Saya sama sekali Ustaz boleh melawat dia tanya doanya. Apa doanya agar punya anak laki-laki? Mintalah Rabbi habli minas solihin laki-laki. Doa itu boleh kita sebut, boleh. Menyebut orang pun boleh. Nabi sebut namanya. Allahumma al'an bani Re'il, Allahumma al'an bani Zakwan, Allahumma al'an bani Usayyah, laknatlah Re'il, laknatlah. Doa yang baik, sebut nama, boleh juga. Allahumma azzal Islam bi Umarain. Kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Karena 2 Umar ini yang kuat. Nabi ingin 2 Umar ini mesti masuk Islam. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Hisham tidak. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Oleh sebab itu maka kita mesti tahu nama orang 2. Nama awak siapa? Umar bin Hisham. Nama glamour Abu Jahal. Oleh sebab itu maka boleh sebut nama. Ya Allah, berilah aku anak lelaki. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi kalau lahir perempuan jangan marah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka, tapi di balik tak suka itu Allah berikan banyak kebaikan. Tuan Guru, semoga Allah berkahi Tuan Guru, menjadi Tuan Guru selalu istiqamah. Amin. Bolehkah Tuan Guru memberikan ringkasan kaedah memahami syariat, tarikat, hakikat, makrifat? Sampan itu syariat, lautan itu hakikat, berenang itu tarikat. Mutiara yang dalam kerang itu makrifat. Begitu gambaran Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Sampannya syariat, lautannya hakikat. Berenang di dalam lautan tarekat. Mutiara yang ada dalam kerang makrifat. Jadi tidak boleh meninggalkan syariat. Jadi sekarang banyak orang bertasawuf meninggalkan syariat. Hayya 'alas shalah. Dia tak salat. Awak tak sembahyang. Nah, itu orang hak syariat tu. Aku dah hakikat dah. Tak betul. Karena tidak diajarkan meninggalkan syariat. Mesti naik sampan. Sampannya mesti ada di laut. Kalau mau dapat mutiara dalam, mestilah berenang. Barulah didapatkan itu. Jadi yang kita amalkan selama ini, sudah. Itu sudah. Solat kita tadi syariat. Hakikat daripada solat itu mengingat Allah. Tarikatnya ya cara-caranya, cara berzikirnya, cara beramalnya, cara beribadah. Ma'rifatnya itu hadiah dari Allah. Ketenangan hati. Tentu levelnya macam-macam.
paling puncaknya, itulah yang dikatakan Al-Ghazali, nurun, cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba. Mahu datang anak muda mahu datang ke masjid. Orang yang berhormat mahu datang ke masjid. Tuan Datuk Datin mahu datang ke masjid. Itu sudah bahagian dari ma'rifat. Mudah-mudahan bertambah ma'rifat diberikan Allah Ta'ala. Gimana memujuk orang tua saya supaya mencari jodoh saya? Supaya saya mencari jodoh saya, bukan dijodoh-jodohkan. Orang tua yang mencarikan jodoh untuk anak, itu bukan orang tua tak sayangkan anak. Justru karena dia sayang. Karena pesan Nabi, man ala salasa banatin. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia ajar dengan pendidikan Islamik yang baik. Wazawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Coba tengok. Wazawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surgalah baginya. Tapi zaman dulu, anak perempuan tidak pernah melihat lelaki. Dari sejak dia kecil sampai besar dia tak pernah tengok lelaki. Sebab dia dikurung di rumah. Manakala datang lelaki dia nikahkan. Sekarang susah. Sebab dia pergi ke college, university, dia kenal dengan lelaki. Maka mungkin ada tawar-menawar, musawamah. Kita tanya, engkau dah adakah lelaki? Sudah, mana dia ini? Kita tengoklah, kita buatlah exam. Tanya, bolehkah dia baca Quran? Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau lelaki itu agamanya baik, wa khuluqahu, akhlaknya baik, baik agamanya, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'aluhu, kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah dan kerosakan yang amat sangat besar. 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, waktunya setelah tenggelam matahari, ufuk merah. Itu hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta namanya. Malik bin Anas namanya. Makamnya di Baqi samping Masjid Nabawi. Meninggal tahun 179 Hijrah. Nama kitabnya Muwatta. Tengok di awal-awal bab Muwatta. Turun Jibril salla fa salla, summa salla fa salla, summa salla fa salla. 5 kali. Turun Jibril salat subuh, Nabi salat subuh. Jibril salat zuhur, Nabi salat zuhur. Waktunya dan caranya. Jadi bukan di atas itu Nabi belajar salat dan cara salat. Hanya 5 salat. Cara teknikalnya setelah turun. Dibawa oleh Burak dan Jibril alaihissalam. Apa saranan Ustadz untuk mengukuhkan sunnah-sunnah Rasulullah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sekarang, yang mana ada orang beranggapan sunnah itu tidak lagi relevan di zaman sekarang? Sunnah yang mana yang tidak relevan? Sunnah solat berjamaah tetap, dia tidak menghabiskan waktu. Sunnah berjanggut, siapa yang mau berjanggut silakan. Yang tidak tumbuh ambil buah pala. Dulu kita kecil-kecil. Tapi jangan sampai ejek mengejek. Sebab ini tak sampai pada tingkat wajib. Bagi yang mahu silakan. Sunnah berimamah sorban. Siapa yang hendak pakai sorban? Saya dapat ijazah imamah sorban. Pergi ke rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad, silaturahim. Dia tengok, anta Abdul Samad, kata dia. Disuruh dia murid, ambil imamah, ambil imamah. Dia pasang ke kepala saya, diputar. Saya pun rasa sudah Masya Allah. Saya tengok kaca, besar. Imamah. Saya tak tahan pakai imamah sebab panas kepala. Pakai ini tidak, sebab ada lubang 2. Jadi imamah ini sunnah. Saya boleh. Habib Umar bin Hafiz pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah, sunnah. Jadi selama sunnah tidak ada sunnah. Semua sunnah-sunnah Nabi SAW itu ada hikmah-hikmah yang baik. Oleh sebab itu kalau ada orang yang menentang sunnah, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' rasyidin min ba'di, sesudah aku mati. Addu 'alaiha bin nawajis, gigit pakai gigi geraham. Kalau kau pegang dia lepas, tapi kalau kau gigit tak akan lepas sampai mati.
Bagaimana mengimarahkan masjid dengan lebih berkesan? Karena rata-rata yang hadir ke masjid golongan berumur 50. Masjid yang mana? Yang 50 ini masjid mana? Tadi saya tengok anak-anak muda, syabab, orang-orang muda semua datang ke masjid. Ini nampaknya bukan masjid di tempat kita ni. Oleh sebab itu buatlah kajian. Kajian khas para pemuda. Oh, kami tak nak dengar kalau yang tazkirah Ustaz Somad sebab dia gaya orang tua. Kami mau yang orang muda. Carilah ustaz yang orang muda. Kalau di Bandung ada ustaz khas anak muda. Banyak YouTube dia daripada Al-Azhar University, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Aceh. Namanya Ustaz Hanan At-Taqi. Hafaz Quran 30 juzuk, imam di Masjid Institut Teknologi Bandung. Masya Allah. Pernah kami jemput dia ke Riau, semua anak muda datang, 6.000 orang. Padahal di malam yang sama, di lapang, di Medan Tanah Lapang, ada artis India. Kalah. Buat anak muda. Masya Allah. Ini luar biasa. Anak muda, luar biasa. Sebab itu, mesti kita bangkitkan semangat. Saya pernah datang ke masjid, tazkirah, anak muda tak ada. Isinya 7 tahun ke bawah sama 70 ke atas. Saya tanya anak-anak muda mana? Dah habis diambil game online PlayStation. Ini tanggungjawab kita bersama. Macam mana anak-anak muda boleh kita balik bawa ke masjid. Kita tanya, anak-anak muda, kenapa kamu tak mahu ke masjid? Oh, kami tak mahu ke masjid sebab tazkirah di masjid cerita neraka saja. Kami takut. Jadi kamu mau apa? Tolonglah bagi kami semangat bagaimana menghadapi hidup. Lepas tazkirah kami nak main bola, berlatih. Ni. Jadi ada AJK masjid tempat saya, dia pandai. Anak-anak muda, selepas tazkirah kita latihan memanah. Selepas tazkirah kita latihan berkuda. Jadi anak-anak muda bersemangat. Golongan belia adalah nadi bagi generasi akan datang. Apa saran Ustaz untuk mengatasi zaman globalisasi banyak mempengaruhi perkara negatif kepada belia-belia sekarang? Buat ustaznya 2. Satu ustaz, satu lagi doktor. Malam itu bercerita tentang bahaya narkotik, bahaya khamar, bahaya ini. Esok malam ustaz, satu lagi tentera. Bagaimana disiplin waktu? Bagaimana? Ini. Jadi modelnya tidak lagi tazkirah. Sebab anak-anak muda dia mungkin tak senang tazkirah. Tapi mungkin cerita-cerita, dialog, sembang-sembang, bicara-bicara. Ini. Bagaimana politik Islam? Bagaimana? Ini. Jadi anak-anak muda ini mungkin dia lebih sentuhannya lebih pada action, aplikasi. Apa tanda-tanda orang yang beroleh kemenangan mengharungi Ramadan? Selepas Ramadan ada perubahan. Kalau puasa menyentuh hati ringan, tangan berbagi. Tapi kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Tapi kalau sudah menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Alhamdulillah, selepas Ramadan ada 3 peningkatan. Iman meningkat, amal meningkat, sedekah meningkat. Sebab dia sudah merasakan lapar, maka berbagi sedekah. Imannya meningkat, sebab selama Ramadan dia betul-betul takut kepada Allah. Ini Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita yang akan datang ini 40 hari lagi membuat kita berubah insyaAllah. Alhamdulillah Ustaz, itu orang ada bakhil pelit selepas Ramadan, Masya Allah, dia sekarang bersedekah. Sebab apa? Sebab dia di Ramadan kemarin bersedekah. Pukul berapa dia sedekah? Pukul 11 malam. Pergi hantar daripada basi. Bersedekah, berbuat baik, berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kau letak tangan di tengkuk, bakhil, pelit. Wala tabsut hakulal basti, jangan pula sampai habis tak ada untuk anak. Ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini untuk Islam. Tidak, kata Nabi, tak boleh. Kalau begitu ambil asyatru setengah. Tidak. Kalau begitu ambil sepertiga. As-sulusu katsir, sepertiga ini pun banyak kata Nabi, tapi Nabi ambil. Antada awarathataka aghniya,
engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik, min antada'ahum alatan, daripada mereka dalam keadaan miskin, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta kepada manusia. Kenapa kalau di rumah susah mau ibadah? Contoh solat baca Quran. Kalau di masjid aman saja. Sebab di rumah banyak setan. Wa minal itsnaini ab'adu. Kalau kamu berdua, maka dia menjauh. Berdua kita menjauh dia, bertiga kita menjauh. Apalagi ramai macam ini, setan tak berani. Lari dia ke tepi-tepi. Nanti manakala kita sendiri, datang dia balik. Min syarril waswasil khannas. Arti khannas, bersembunyi. Kalau orang berzikir, dia bersembunyi. Mana kalau orang lalai, dia datang. Kalau kita ingat, dia sembunyi. Kalau kita, dia datang. Sampai kapan? La'atiyan la'uwiyadnahum. Aku akan goda mereka. Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama ruh bersemayam dalam jasad. Selama ruh ada dalam jasad, setan tak pernah berhenti menggoda. Maka bacalah di rumah itu surah Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah dijauhkan dari setan. Tapi perbuatan orang yang membaca itu pun tidak perbuatan setan. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, surat Yasin, ayat kursi, tapi perbuatan kita macam setan, setan tak lari, dia ketawa. Takkan setan menghalau setan. Mestilah perbuatan kita sesuaikan. Ada tipkah untuk menghafal Quran dan hadis? Doakan saya jadi al-hafiz. Al-hafiz. Kita di Brunei Darussalam ada tahfiz, rumah tahfiz, banyak betul. Guru saya dulu menjadi Ustaz tahfiz, Al-Mukarram Ustaz Armawi Abdurrahman. Guru saya mengaji. Saya mengaji pada beliau tahun 1987. 30 tahun yang lalu. Saya datang kemari berjumpa 2007. 2007. Datang lagi 2018. Mengajar di sini. Tahfiz Quran. Kami dulu di Al-Azhar menghafal juga. Tapi tak banyak. 4 tahun. 1 tahun 2 juzuk. 2 tahun, 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk, 4 tahun, 8 juzuk. 2 kali naik pesawat terbang, hilang. Sebab mesti menjaga mata, menjaga. Macam mana dulu? Dibaca satu muka surat. Baca hafaz satu muka surat, lepas itu dibaca dalam sembahyang. Baca dalam sembahyang, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Sebab nanti exam ditulis di kertas. Ditulis. Kalau ada orang hafaz cepat, tapi tak boleh tulis sebab lambat. Tulis. Innallaha la yastahi an yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Begitu dulu. Diulang-ulang. Saya bekerja. Saya ada rumah di Kuala Lumpur, rumah ibu bapa saya di Terengganu. Bolehkah saya melakukan solat jamak qasar bila saya pulang ke Kuala Lumpur dan Terengganu? Ya, sebab safar. Ilatnya safar, bukan ilatnya rumah mak bapak. Kalau saya balik ke rumah mak bapak tak boleh jamak qasar, bukan. Ilatnya safar. Mukimnya di Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan. Maka balik ke Kuala Lumpur, safar. Dari Kuala Lumpur ke Terengganu, safar. Berapa lama kita baru mukim? Kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili, 4 hari, 4 malam. Tidak hitung kira keberangkatan dan kepulangan. Saya kalau duduk di Bandar Seri Begawan, sampai tadi hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, selama 4 hari 4 malam ni boleh jamak qasar. Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi esok lepas subuh saya dah balik, maka saya tetap jamak qasar. Tadi kenapa tak jamak qasar? Sebab jamak solat berjamaah di sini, maghrib dan isya pilihan. Ini tentang masalah jamak qasar. Last. Doa untuk melembutkan hati anak-anak supaya mendengar cakap orang tua.
digantungkan cambuk. Aliqus saud, gantungkan saud. Saud itu cambuk. Bahasa Bruneinya apa? Rotan kah? Digantungkan di dinding kamar. Sehingga kalau dia macam-macam, tengok. Mendengar. Dari kecil kita sudah diajarkan, Ustaz, ini murid namanya Abdul Somad. Ini rotan, dibelah 4. Kau pukul dia, ikhlas aku dunia akhirat. Begitu dulu. Wadribuhum, pukullah. Tapi bukan pukul ingin menganiaya, ingin membunuh, tapi mendidik. Oleh sebab itu maka doa jangan pernah lupa. Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Bertawassul dengan baca Al-Fatihah. Bertawassul dengan membaca surah Yasin. Selepas itu dengan barakah kemuliaan surat Yasin, maka lembutkanlah hati anakku ya Allah, supaya dia menjadi anak yang penurut. Karena kata Imam Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah. Termasuklah anak yang susah diajar, ditunjuk ajar, menjadi mudah karena kemuliaan surah ini. Mudah-mudahan Allah berikan anak kita yang baik-baik insyaallah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa tanazawwaju ilaika bi nabiyyikal amin wa al anbiya'i wal awliya'is salihin. Wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma wa likamatikal tammah antal haza bi aini inayatikar rabbaniyah wa tahfaza bi hifzi wa iqayatikal samadaniyah. Jalalatul Malik, ke bawah dulu yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Mu'izzuddin wa Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Allahumma hafazhu fi nafsihi wa ahlihi wa auladihi wa qarabatihi wa ra'iyatihi ajma'in. La tada'lana damban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, segala hutang piutang kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sedang sakit maka sembuhkanlah ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia maka curahkan rahmat ampunanmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat kami dunia dan di akhirat, baik hajat itu dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkan dan tunaikanlah ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran, para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilik, orang-orang yang berjihad mujahid di jalanmu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnah yarzuquha rizquha min kulli makan, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba waz zina wal munkar, jauhkan daripada malapetaka, bencana, riba, zina, segala yang mungkar ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 2 jam dari pukul 8 sampai pukul 10 ini banyak khilaf-silap dan salah dari Al-Faqir Amba Allah yang Dhaif Abdul Somad. Mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.